Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ika Naning Suruh Khatimah dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan observasi saya yang telah saya lakukan di pabrik kecap Cap Kuda Beranak, tepatnya di Kelurahan Sebontoro, Kabupaten Tulungagung. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah praktik pengalaman lapangan UIN 1 Tulungagung gelombang 3 tahun 2021. Pada laporan observasi saya mengambil judul dari permasalahan yang ada pada pabrik kecap Cap Kuda Beranak, yaitu dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif pada UMKM Kecap Manis Cap Kuda Beranak. Langsung saja selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan bercerita sedikit tentang sejarah berdirinya pabrik kecap Cap Kuda Beranak Sebontoro. Dan mohon bantuannya untuk like dan komen agar jadi PPL terbaik UIN 1 Tulungagung. Terima kasih. Perusahaan kecap Cap Kuda Beranak merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang pembuatan kecap manis dari bahan alami. Usaha tersebut bertujuan untuk menghasilkan kecap berkualitas dari bahan alami dan membantu masyarakat agar minat membeli kecap manis Cap Kuda Beranak dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Selain itu juga memberikan peluang kerja bagi sumber daya manusianya pada daerah setempat. Usaha kecap Cap Kuda Beranak telah berdiri sejak tahun 2016. Usaha tersebut telah berjalan selama 5 tahun sampai sekarang tahun 2021. Pemilik usaha kecap manis Cap Kuda Beranak ini bernama Bapak Haji Sirojul Munir, dan tempat usahanya terletak di pekarangan rumahnya yang bertempat di Dusun Ngerco, RT 2, RW 2, Desa Sebontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Awal mula berdirinya usaha pabrik kecap Cap Kuda Beranak yang didirikan oleh bapak yang lebih sering disapa dengan sebutan Pak Munir ini ialah dari pengalamannya dengan mencoba untuk membentuk usaha baru dengan mencari ilmu pengalaman dari pabrik kecap di sekitarnya. Kemudian Pak Munir memutuskan mendirikan usahanya sendiri dengan berbekalkan ilmu yang ia dapat dari pengalamannya dalam hal tersebut. Dan diberikannya nama merek kecap Cap Kuda Beranak. Sebelumnya juga Pak Munir mendirikan usaha tersebut, beliau belum mempunyai modal yang mencukupi dan akhirnya beliau bertekad meminjam untuk modal usaha dengan hutang bank. Alhasil, kecap Kuda Beranak ini pun berjalan dengan lancar sampai sekarang dengan omset kurang lebih 4 juta per bulan. Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL dengan sistem observasi wawancara dan terjun langsung melihat produksi, terdapat beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, yaitu layanannya yang masih terbatas atau belum terjangkau. Pemahaman dan kesadaran pemilik usaha yang masih senang dengan pinjaman instan atau tidak mau ribet sehingga lebih banyak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional ketimbang ke lembaga keuangan syariah yang diasumsikan prosesnya lebih ribet. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah terutama Bank BNI Syariah perlu terus adanya sosialisasi ke UMKM yang ada, sehingga mereka yang membutuhkan pembiayaan, baik itu nasabah mikro atau menengah, bisa paham dengan peran lembaga keuangan syariah yang sebenarnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terutama dalam pengembangan pelaku usaha mikro ialah yang pertama melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk pengusaha mikro yang di Tulungagung, guna untuk meningkatkan dan mengupayakan pengembangan bisnis mereka sehingga menjadi pengusaha yang levelnya diharapkan naik 1 tingkat di atas atau level sebelumnya, yang asalnya pengusaha mikro menjadi pengusaha kelas menengah atau atas.
Yang kedua, produk yang dipasarkan adalah wirausaha syariah atau WUS. Istilahnya ialah BNI IB WUS. Produk tersebut menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan musyarakah. Akan tetapi untuk selanjutnya, karena mayoritas dari nasabah melakukan pembiayaan untuk pembelian barang-barang dagangan, sehingga akad yang digunakan adalah akad murabahah. Dengan akad tersebut, mereka bisa secara maksimal melakukan pembelian yang mereka gunakan sebagai barang-barang persediaan untuk kebutuhan barang yang mereka jual. Yang ketiga, pengusaha mikro yang menjadi nasabah di BNI Syariah tidak ada yang menjadi nasabah pembiayaan di bawah 100 juta, melainkan rata-rata 100 juta sampai 500 juta. Karena tergolong mikro, menurut peraturan Bank Indonesia, pengusaha yang punya pembiayaan sampai dengan 500 juta, tapi kalau pembiayaannya yang wirausaha syariah itu bisa sampai 1 miliar, sehingga tergolong pengusaha menengah bukan mikro lagi. Adapun yang telah saya paparkan tadi, hambatan yang dihadapi oleh BNI Syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif ini secara internal dan eksternal tidak hambatan yang begitu berarti, karena aturan BNI Syariah sudah baku. Kemudian secara eksternal pun masyarakat juga banyak yang membutuhkan, tinggal bagaimana kita yang mensortir kebutuhan-kebutuhan mereka yang urgent atau tidak. Pihak BNI Syariah hanya merasa khawatir karena banyak pola hidup para pengusaha yang konsumtif, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka gunakan. BNI Syariah akan konsen dengan pengusaha yang benar-benar membutuhkan. Sepanjang pengamatan BNI Syariah, nasabah sudah melakukan secara amanah pembiayaan yang diberikan kepada mereka, di mana mereka menggunakan usahanya yang dijalankan dengan baik. Pembiayaan tersebut digunakan untuk kebutuhan modal kerjanya, kemudian membeli bahan-bahan baku, dan pada intinya secara internal dan eksternal hambatannya itu tidak ada, sehingga masyarakat bisa kerjasama dengan baik dan mereka selalu istiqomah dengan BNI Syariah. Selain rencana strategis ke depan yang akan dilakukan BNI Syariah, yaitu bekerja sama dengan MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, dan langkah yang dapat dilakukan Lembaga Keuangan Syariah atau BNI Syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, terutama dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yaitu dengan memberikan kemudahan mengakses dan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk UMKM ini lebih ditingkatkan dalam mengupayakan pengembangan bisnisnya yang levelnya diharapkan naik satu tingkat di atas tingkat atau level sebelumnya, yang asalnya pengusaha mikro menjadi pengusaha kelas menengah atas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.